Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya David Rian Mahendra dari kelas 2A Terbet dengan nomor BP 2213006. Di sini saya akan membahas mengenai soal UTS kemarin nomor 1 dan nomor 3 serta soal yang diberikan oleh Ibu Rita di buku Keren. Baik, yang kedua itu ini suhu permukaan pipa berarti kan T2. Q 2 sama dengan rumusnya Q 2pi T1 TI dikurang T1 per K pipa. Berarti Q sudah kita dapatkan 2534 dikali 2pi 3414 dikali ini 423 kurang T1. Dapatkan T1 itu 210,662 Fahrenheit. Kita masuk pada soal yang ketiga pada soal UTS atau soal nomor 2 pada pembahasan kali ini. Amil asetat mengalir pada 4000 pound per hour pada pipa 3,4 inch. Akan dipanaskan dari 130 derajat Fahrenheit menjadi 150. Hitunglah koefisien konveksinya. Di sini kita diberikan rumus untuk mencari koefisien konveksinya. Ini Prandtl dan Reynolds. Di mana untuk mencari koefisien konveksi itu dengan HI, diameternya itu diameter dalam pipa yaitu 0,068. G-nya itu kita cari dengan rumus M per A. M-nya itu 4000 tadi per A. Per A 0,036. Yang mana A ini kita cari dari Pi kali D per 4. 4,36. Jadi untuk mencari yang ini Prandtl 0,068 dikali 1.111,4 per 4 per 0,5 sama dengan 151,11,11. Kemudian untuk mencari CP kali μk itu 0,5 dikali 0,5 per 0,083 sama dengan 2,92. Ini yang mana kita dapatkan nilai ini semua pada buku appendix. Jadi HI kali D per K 0,015 dikali 151,11 kali pangkat 0,9 dikali 2952 dikali pangkat sepertiga. Hasilnya HI itu 922,96 BTU per feet kuadrat. Kita masuk pada soal pembahasan yang diberikan oleh Bu Rita. Soal pertama itu etanol dengan CP 0,91 BTU LB per hour akan didinginkan dari 140 Fahrenheit menjadi 100 Fahrenheit. Laju alirnya 5800 LB pound per hour didinginkan pendinginnya air dengan laju alir 5200 pound per hour. CP air 1 BTU per 1 BTU pound hour Fahrenheit. Air pendingin masuk suhunya 45 derajat Fahrenheit. Koefisien perpindahan panas menyeluruh. Hitunglah yang pertama A, panas yang dilepaskan etanol. B, suhu air pendingin yang keluar. Yang C, hitung LMTD. Yang D, hitung panas perpindahan yang akan diperlukan. Baik, kita dari soal kita mengetahui CP-nya T1 W per M dan CP air pendingin. Etanol dan CP pendingin. Jadi untuk yang A itu ditanya itu panas yang dilepaskan etanol. Berarti kita pakai Q etanol MC delta T etanol dengan 5.800 pound per hour dikali 0,1 BTU LB per hour. LB hour 140 dikurang 100 Fahrenheit. Dapatlah Q yang dilepas etanol itu 211,120 BTU per hour. Yang kedua, suhu air pendingin yang keluar. Suhu air pendingin yang keluar berarti T2.
dimana kita pakai rumus MC delta T pada air. Kita rubah rumusnya menjadi T2 Q per M kali CP tambah T1 nya, yang dimana Q nya itu kan Q lepas sama dengan Q terima, berarti Q etanol sama dengan Q air, berarti 211,120 BTU per hour per 5200 lb dikali CP air 1 ditambah 45 derajat Celcius, didapatlah suhunya 85,6 Fahrenheit. Baik, kita yang C-nya hitung LMTD dan hitung yang C hitung LMTD searah dan dua arah, searah dan berlawanan. Untuk yang searah digambarkan grafik seperti ini. Yang mana 140 itu T1, 100 T2, ini T1, ini T2. Di mana LMTD-nya delta T1 dikurang delta T2, ln delta T1 delta T2, didapatlah LMTD aliran searahnya itu 42,72 Fahrenheit. Kemudian aliran berlawanan arah. Aliran berlawanan arah digambarkan grafiknya itu seperti ini. Yang mana 140 ini sebagai T1-nya dan 1 sebagai T2-nya dan 45 sebagai T1 kecil, 856 sebagai T2 besar. LMTD aliran counterflow-nya itu delta T1 dikurang delta T2 ln delta T1 per delta T2, dimana 54,4 kurang 5,5 ln 54,4 bagi 5,5, didapatlah hasilnya segini, 54,69 Fahrenheit. Yang terakhir itu hitunglah luas perpindahan panas atau A, simbolkan dengan A. Itu aliran searah dan aliran berlawanan arah. Yang A itu rumusnya Q per U delta T LMTD, yang mana pada aliran searah kita dapatkan A-nya 411,83 feet kuadrat dan lawanan arah kita dapatnya A 321,69 feet kuadrat. Kita masuk pada soal yang kedua yang diberikan oleh Bu Rita dengan soal pipa ganda untuk mendinginkan benzen dari 180 Fahrenheit menjadi 100 Fahrenheit. Laju alir benzen 7500 pon per hour. Sebagai pendinginnya digunakan air pendingin yang mengalir di anulus. Air masuk berlawanan arah di suhu 70 derajat Fahrenheit. Laju air dingin dengan 1180 pon per hour di pipa ganda. Pipa dalamnya dengan ID 1/4 inch sekali 40, diasumsikan dimensi luar pipa 2 inch, panjang pipa 20 feet. Hitunglah yang pertama sifat fisik benzen, suhu air yang keluar, C hitung LMTD, dan D hitung koefisien konveksi, inert dan anulusnya. Yang pertama yang A, sifat fisiknya itu ada F, mu, Cp, K, Rho. Dapat kita lihat sama-sama. Ini adalah sifat fisik dari kedua, baik itu dari benzen dan air pendingin. Yang B-nya ini yang dapat kita lihat di tabel appendix semua. Yang kedua, suhu air yang keluar. Suhu air yang keluar dilambangkan dengan T2, yang mana kita menggunakan rumus MC delta T pada air yang keluar. Kita cari Q terlebih dahulu dan akhirnya dapatkan dengan nilai T2-nya itu 98,1 Fahrenheit. Yang C, hitung LMTD. LMTD pada aliran counterflow berlawanan arah. Nih, gambarkan grafiknya seperti ini. T1, di mana LMTD delta T1 per delta dikurang delta T2 ln delta T1 bagi delta T2, didapatkan LMTD counterflow 51,67. Dan pertanyaan yang D, hitung koefisien konveksi pada inert dan anulus. Pada yang keempat ini kita harus melewati beberapa tahap dahulu. Kita mencari yang mana kita telah mendapatkan data diameter 1/4, ini 1,38, ini diameter dalam, dibagi 12 itu berubah menjadi ke feet. Sedangkan A kita dapat dari rumus pi d kuadrat per 4, 3,14, didapatlah 0,014 feet. Sedangkan GP dapatkan dari W per A. W nya diketahui
A-nya kita dapat tadi, sehingga dapatkan 721 153,8 3 BTU per hour. Sehingga dapatkan bilangan Reynolds dengan rumus D GP per mu, yang mana telah dapatkan hasil dapat bilangan Reynolds itu 88,226,2. JH kita dapat dari tabel appendix setelah kita mengetahui Reynolds-nya ke 230. Jadi untuk GP-nya itu 0,43 BTU, sedangkan H-nya 0,87. Jadi untuk CP mu per K-nya 1,66. Jadi untuk mencari koefisien pada benzen atau HI-nya, JH K per D, C mu per K sepertiga, mu per G per pangkat 14. Jadi 230 didapatkan hasil akhirnya sebanyak ini 288,8 BTU hour feet kuadrat derajat Fahrenheit. Kemudian pertanyaan yang terakhir tentang yang fase dropnya pada inner. Setelah kita dapatkan data dari yang D tadi, maka kita dapatkan data-data yang tadi, maka data ini F dengan rumus F 16 D kali G per U sama 16 per 0,115 kali 72,153,0,8 per 0,44. F nya itu didapat 0,0018. Sedangkan delta FP rumus 4, G kuadrat dikali L 2G rho D, dan didapatlah data FP nya 77,08. Data FP dengan rumus didapat dengan rho per 144, maka delta FP nya itu 0,471. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya bahas pada penjelasan kali ini. Atas kekurangannya saya mengucapkan mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.